Pada abad ke-19 di Amerika Serikat, sebelum ditemukannya listrik, minyak ikan paus menjadi sumber utama penerangan bagi masyarakat. Lampu dari minyak paus menjadi pilihan utama sumber pencahayaan di rumah-rumah, toko-toko, hingga penerangan jalanan pada masa itu. Industri perburuan paus berkembang pesat untuk memenuhi permintaan besar akan minyak dari paus tersebut. Hal ini mengakibatkan eksplorasi laut yang ekstensif untuk menangkap ikan paus guna diambil minyaknya. Film berawal menampilkan seorang pria tangguh yang bernama Owen. Dia tengah sibuk memperbaiki genteng rumahnya. Di balik kediamannya yang sederhana itu, Owen merupakan seorang pemburu paus yang berbakat dan terkenal. Dia memiliki seorang istri yang tengah mengandung anak pertama mereka. Dengan tergesa-gesa, Owen lekas bersiap dan menuju ke perusahaan perburuan ikan paus di zaman itu. Pada masa itu, harga minyak ikan paus sedang melambung tinggi. Kenaikan harga tersebut memicu perlombaan dan persaingan sengit di antara perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak minyak paus. Owen melangkah dengan mantap menuju perusahaan perburuan ikan paus. Begitu tiba, dia disambut oleh petinggi perusahaan yang ramah. Owen diberi tawaran menarik untuk menjadi bagian dari pimpinan kapal bernama Essex yang akan melakukan penjelajahan perburuan ikan paus guna mendapatkan minyak paus sebanyak-banyaknya. Namun, yang ditawarkan bukanlah posisi sebagai kapten, melainkan sebagai posisi kelasi pertama di kapal tersebut. Kelasi pertama tuh ya kayak bawahannya kapten gitu intinya. Owen merasa heran di sini, mengingat mereka menjanjikan akan menjadikannya kapten setelah pelayaran sebelumnya. Mereka menjelaskan bahwa kapten kapal Essex akan dipimpin oleh Kapten George Poland. Ini orangnya. Dia merupakan seorang keturunan dari keluarga pemburu ikan paus yang terkenal. Meskipun Owen seorang pelaut yang juga memiliki keahlian dan memimpin pelayaran, namun tetaplah keturunan atau darah keluarga akan selalu menjadi pengaruh lebih besar. Makanya itu dia nggak bisa menjadi kapten kapal Essex nantinya. Meskipun demikian, akhirnya Owen menerima kenyataan tersebut dengan terpaksa. Segera setelah tiba di rumah, Owen dengan cepat bersiap-siap untuk pelayaran menuju penjuru lautan yang belum terjamah untuk menjalankan eksplorasi perburuan ikan paus. Namun, istrinya sangat keberatan dengan kepergiannya karena saat itu dia sedang mengandung anak pertama mereka. Di tengah-tengah kewajibannya sebagai seorang suami dan calon ayah, Owen harus berjuang memisahkan kewajiban sebagai pelaut dengan tanggung jawabnya di rumah. Meskipun begitu, dia tetap memutuskan untuk berangkat berlayar. Dia berjanji akan kembali secepatnya. Kapal Essex dan awaknya bersiap untuk berlayar. Di saat perpisahan, suasana sedih terpancar jelas di wajah istri Owen dan juga orang-orang terdekat awak kapal. Perpisahan ini menandai awal dari perjalanan yang penuh tantangan bagi Owen dan awak kapalnya. Di dek kapal Essex yang siap berlayar itu, Owen berkenalan dengan kaptennya, seorang pemimpin yang kurang memiliki pengalaman. Meskipun begitu, dia mengakui keterbatasannya dan meminta Owen sebagai perwira pertama untuk memberikan teguran jika dia berbuat kesalahan. Setelah persiapan terakhir, kapal Essex memulai perjalanannya. Layar-layar segera dikembangkan, mendorong mereka meninggalkan pelabuhan untuk mengarungi samudra yang luas. Malam hari pun tiba, kapal Essex telah berlayar di tengah lautan yang gelap gulita. Para awak kapal sedang berkumpul di dalam dek. Mereka sedang beristirahat guna melanjutkan pekerjaan di esok hari. Kemudian, Owen, sang perwira kapal, mendekati mereka untuk menjelaskan rencana penangkapan ikan paus di esok hari. Owen menetapkan target agar mereka dapat mengumpulkan 2.000 galon minyak ikan paus untuk dibawa pulang. Setelah penjelasannya, Owen memerintahkan salah satu anak buahnya yang masih muda, seorang anak bernama Nickerson, untuk naik ke atas dek kapal. Ketika di atas dek, Owen memanggil Nickerson karena dia rupanya mabuk laut. Dalam upaya mengatasi rasa mualnya, Owen memegangi Nickerson di tepi kapal, berharap itu akan membantu. Namun, sayangnya, Nickerson justru malah muntah di sepatu Owen. Lantas, dia pun disuruh membersihkan dek kapal itu. Esok hari pun tiba. Kapten Poland memerintahkan awak kapal untuk menurunkan layar dan menuju arah horizontal ke depan. Namun,
Owen memberi peringatan kepada kapten bahwa ada badai dengan kecepatan angin mencapai 80 knot muncul di cakrawala. Owen menyarankan agar mereka menghindari badai tersebut dengan memutar arah. Namun, sang kapten menolak saran itu dan tetap memilih menerjang badai yang ada di depan mereka. Gelombang besar menerjang kapal, mengguncangnya dengan keras. Angin kencang membuat layar-layar berderu dan dek kapal berguncang dengan hebatnya. Badai menerjang dengan kekuatan yang dahsyat. Ombak besar bergulung menghantam sisi kapal, membuatnya bergoyang dan hampir terbalik. Owen yang memiliki pengalaman luas dalam menghadapi badai di laut menyadari betul bahwa keputusan Kapten Poland bisa membawa malapetaka. Owen melihat bahwa layar-layar kapal yang terbuka justru bisa membuat kapal itu terbawa lebih dalam oleh arus ombak besar yang mengerikan. Tanpa ragu, Owen mengambil pisau besar dan berlari menuju tali-tali yang mengendalikan layar. Dengan tekad yang kuat, Owen mulai memotong tali layar kapal. Angin kencang dan gemuruh ombak yang maha dahsyat tidak membuatnya gentar. Awak kapal lainnya segera bergabung untuk membantu. Saat layar terputus dan kapal merasakan beban angin yang berkurang, gerakannya menjadi lebih stabil. Kapal itu akhirnya tidak lagi terbawa badai yang ganas. Kapten Poland terdiam saat ia menyadari bahwa keputusan Owen telah menyelamatkan mereka semua dari malapetaka yang lebih besar. Beberapa saat kemudian setelah badai mereda, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Seekor paus raksasa sedang berenang di perairan. Tanpa ragu, mereka segera menurunkan sekoci ke air dan mempersiapkan tombak untuk berburu paus itu. Owen yang berpengalaman dalam hal pemburuan paus dengan cepat memimpin aksi perburuan mereka. Dia memperkirakan bahwa paus itu mungkin mengandung minyak sebanyak 50 galon atau lebih. Owen dengan mantap membidik untuk melemparkan tombaknya. Namun pada saat tombak telah dilemparkan, paus itu tiba-tiba bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, menarik sekoci mereka ke arahnya. Setelah beberapa saat perjuangan yang sengit, akhirnya mereka berhasil menaklukkan paus itu. Mereka memulai proses pengambilan minyak yang berharga dari tubuh paus itu. Mereka menemui kesulitan yang tak terduga. Setelah memotong dan mengambil minyak dalam jumlah yang cukup, mereka menyadari bahwa sisa minyak yang bisa diambil sudah sangat sedikit. Owen tetap memerintahkan anak buahnya untuk mengambil sisa minyak itu. Tetapi, lubang tempat pengambilan minyak di tubuh paus terlalu sempit untuk dimasuki oleh kru kapal. Dalam kebingungan, Owen memperhatikan Nickerson, seorang anak muda dengan tubuh yang kecil dan lentur. Ide untuk menggunakan tubuh Nickerson sebagai jalan keluar muncul dalam pikirannya. Owen meminta Nickerson untuk memasuki tubuh paus tersebut dan mengambil sisa minyaknya. Nickerson awalnya terkejut dan ketakutan dengan permintaan tersebut. Nickerson akhirnya menuruti perintah Owen. Dia memasuki lubang kecil di tubuh paus itu dengan hati-hati. Singkat waktu, setelah mendapatkan paus pertamanya, kapal Essex melanjutkan pelayaran mengarungi Samudra Atlantik hingga tembus ke Samudra Pasifik. Tapi keadaan tetap sama. Kemunculan paus terlalu langka. Setelah bertahun-tahun di laut, watak kapten dan perwira kapal Essex menjadi lebih keras. Kapten lebih sering menghabiskan waktu di ruangannya, enggan melihat awak kapalnya. Galon-galon masih juga banyak yang kosong, menandakan mereka akan pulang dalam waktu yang lama. Suatu hari, kapal Essex berlabuh di sebuah pulau kecil di Ekuador. Kapten Poland dan Owen berjalan ke sebuah pemukiman. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pelaut berpengalaman yang telah lama berburu paus di perairan sekitar, bernama Kapten Perez. Kapten Poland dan Owen meminta informasi tentang lokasi di mana paus sering muncul. Kapten Perez memberitahu mereka jika 4.800 km sepanjang Khatulistiwa terdapat banyak gerombolan paus untuk diburu di sana. Itu bisa saja mengisi 3.000 galon minyak paus per harinya. Owen dan kawan-kawan tentu saja semangat menuju ke sana. Tapi tak segampang itu, ujar Perez. Terdapat seekor paus monster sepanjang 30 meter yang berada di sana.
Paus itu telah menghancurkan kapal-kapal besar yang berencana untuk menangkap kawanannya. Meskipun mereka diberi peringatan yang serius oleh Kapten Perez tentang paus monster yang menghuni daerah tersebut, mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka. Dengan harapan tinggi dan tekad yang kuat, mereka terus melanjutkan perjalanan 4.800 km sepanjang Khatulistiwa. Ketika kapal Essex mencapai koordinat yang dituju, harapan mereka menemukan gerombolan paus yang melimpah menjadi kenyataan. Mereka meluncurkan sekoci untuk memburu paus-paus tersebut demi mengumpulkan banyak minyak. Tiba-tiba, sekoci yang ditumpaki mereka dihantam paus dengan keras. Mereka terkejut melihat betapa besar ekor paus itu. Dengan cepat, mereka kembali ke kapal Essex untuk menyelamatkan diri dari ancaman paus monster yang muncul tiba-tiba. Namun, ketenangan tidak berlangsung lama. Paus monster itu kembali menyerang, kali ini menargetkan kapal Essex yang jauh lebih besar daripada sekoci. Akibat dari serangan itu, kapal mulai hancur lebur dan air mulai masuk ke dalamnya. Mereka terpaksa meninggalkan kapal, menyusuri lautan dengan sekoci kecil melawan gelombang yang ganas. Mereka hanya mengandalkan matahari dan kompas untuk mencari daratan terdekat. Berhari-hari, mereka terombang-ambing di lautan melalui garis lintang selatan, mencoba untuk menemukan pulau di sekitarnya. Namun, pemandangan yang monoton dari lautan luas membuat sulit bagi mereka untuk menemukan tanda-tanda keberadaan pulau. Semua terlihat sama sejauh mata memandang, dan keputusasaan mulai menyelinap ke dalam pikiran mereka. Persediaan makanan mereka semakin menipis, namun meskipun dalam kondisi sulit, mereka tetap berbagi makanan dengan adil. Pada suatu sore, keadaan semakin memburuk ketika paus monster itu kembali muncul. Tanpa ampun, paus monster itu menyerang ketiga sekoci dengan brutal. Hal ini menambah tragedi yang mereka alami dan membuat mereka semakin putus asa dalam upaya bertahan hidup. Setelah serangan brutal dari paus monster, nasib membawa mereka dekat dengan sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah samudra. Mereka akhirnya berlabuh di pulau tersebut karena terbawa arus. Kehadiran pulau ini memberikan sedikit harapan bagi mereka dalam situasi yang sulit ini. Di pulau itu, mereka memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan barang-barang yang bisa berguna, serta mencari ikan untuk kebutuhan makanan. Sebagian dari mereka memutuskan untuk tinggal sementara di pulau tersebut, merasa bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk bertahan sementara waktu. Salah satu teman karib Owen juga memilih untuk tinggal di pulau ini. Owen dan beberapa awak lainnya, meskipun merasa bersyukur atas perlindungan sementara di pulau ini, memutuskan untuk pergi. Mereka menyadari kalau tidak akan ada yang menemukan mereka di pulau ini. Malam itu, mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan mengarungi samudera lagi, menggunakan sekoci yang telah mereka perbaiki. Keesokan harinya, mereka berangkat melanjutkan pelayaran dengan sekoci yang berhasil diperbaiki. 48 hari pun berlalu. Mereka masih terombang-ambing di tengah lautan yang luas. Ketika sekoci itu terpisah, Owen tanpa rasa putus asa terus mencari mereka, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Dia memberi semangat pada anak buahnya untuk terus bertahan hidup di tengah keadaan yang sulit ini. Di suatu siang, datanglah seekor paus monster yang sebelumnya menyerang kapal Essex mereka. Namun, kali ini, meskipun Owen berencana menembaknya, dia menahan diri dan mengurungkan niatnya itu. Akhirnya, paus itu tidak menyerang mereka dan akhirnya hewan raksasa itu pun pergi.
Arus laut memisahkan Scotchy, Kapten Poland dan Owen, membuat mereka terpisah selama 90 hari yang melelahkan. Akhirnya, dengan kondisi setengah mati, Owen dan anak buahnya mendekati daratan. Akhirnya, mereka berhasil selamat dan tiba di sebuah pelabuhan. Di sana, mereka disambut dengan keheranan oleh orang-orang sekitar. Owen yang tiba kembali akhirnya bertemu dengan istrinya yang telah melahirkan seorang anak perempuan saat dia berlayar. Kembalinya Owen dan kebahagiaan keluarganya ini menjadi penutup yang memuaskan untuk petualangan yang luar biasa itu. Dan dengan ini film pun berakhir.